Ada seorang ekonom yang mencoba memprediksi juara Piala Dunia menggunakan data ekonomi. Mungkin terdengar aneh, karena memang ada hubungannya antara GDP, populasi, dan kondisi ekonomi sebuah negara dengan sepak bola. Kita ulas yuk! Seorang ekonom, Joachim Kleman, menjadi perhatian karena model prediksinya berhasil memprediksi juara Piala Dunia sebelumnya, seperti Jerman di 2014, Prancis di tahun 2018, dan Argentina di 2022. Model tersebut tidak hanya melihat performa pemain, tetapi memasukkan faktor ekonomi dan struktural seperti GDP per kapita, populasi, hingga faktor lain yang dianggap mempengaruhi kekuatan sebuah negara. Tapi, yang perlu dipahami, model seperti ini tidak memberikan kepastian. Data tidak mengatakan negara ini pasti menang, data hanya membantu menjawab negara mana yang memiliki peluang lebih besar berdasarkan asumsi tertentu. Model Joachim tidak hanya melihat performa sepak bola, tetapi memasukkan beberapa faktor struktural. Ada dua komponen besar yang digunakan, yaitu faktor makroekonomi dan keberuntungan atau faktor random dalam pertandingan. Dari sisi ekonomi, beberapa indikator yang digunakan antara lain, yang pertama, GDP per kapita. Logikanya, negara dengan tingkat pendapatan lebih tinggi biasanya memiliki kemampuan investasi lebih besar pada infrastruktur olahraga, fasilitas pelatihan, teknologi, dan pengembangan atlet. Namun, GDP yang tinggi bukan otomatis berarti tim lebih kuat, karena sepak bola tetap membutuhkan budaya olahraga, sistem pembinaan, dan juga talenta. Kedua, ukuran populasi. Populasi besar memberikan basis pemain yang lebih luas. Semakin banyak orang yang bermain sepak bola, semakin besar kemungkinan muncul pemain dengan kemampuan yang elit. Setelah faktor-faktor tersebut dimasukkan, model kemudian melakukan simulasi perjalanan turnamen. Mulai dari siapa yang kemungkinan lolos fase grup, bagaimana kemungkinan bertemu lawan tertentu di fase gugur, sampai siapa yang memiliki peluang terbesar mencapai babak final. Outputnya, berdasarkan data dan asumsi tertentu, negara A memiliki probabilitas lebih tinggi dibandingkan negara lain. Sama seperti dalam investasi. Sebenarnya, cara berpikir seperti ini juga digunakan oleh profesional pasar modal. Seorang analis saham tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui masa depan secara pasti. Tugas analis adalah membangun probabilitas melalui data, mulai dari bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana pertumbuhan industri, bagaimana kinerja perusahaan, apakah valuasi saham sudah mencerminkan risikonya, dan bagaimana jika asumsi tersebut berubah. Ini yang membedakan analis profesional dengan sekedar opini. Karena di pasar modal, keputusan investasi bukan hanya soal benar atau salah, tetapi ada tanggung jawab terhadap dana dan juga kepercayaan investor. Dunia investasi membutuhkan profesional yang tidak hanya berani memberikan pandangan, tetapi mampu membangun keputusan berdasarkan metode yang jelas. Nah, menurut sobat, kalau prediksi juara saja butuh model dan data, apakah keputusan investasi bisa hanya berdasarkan feeling saja? Yuk tulis di kolom komentar. Next, kita bahas apa lagi ya?